Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdal hamidin, hamdal syakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangan kita. Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Hadratul Masyayikh, yang tiang hormati para tuan guru, para orang tua tiang di Lingsar, Kecamatan Lingsar, para pimpinan pondok pesantren NWDI yang ada di Kecamatan Lingsar dan sekitarnya, para pimpinan organisasi NWDI yang semuanya tiang hormati dan tiang muliakan, Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang sama-sama kita banggakan dan kita muliakan, sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI, Ibu Dr. Hajjah Siti Rohmi Jalilah. Kita doakan beliau dan seluruh pemimpin-pemimpin kita diberikan taufik hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa menuntaskan amanah dengan sebaik-baiknya, memimpin pembangunan NTB. Mudah-mudahan terus maju menjadi tempat yang semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Khairul Rizal, dan seluruh pimpinan Partai Perindo yang berkesempatan hadir pada hari ini, yang saya hormati dan saya cintai, Bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, dan para santri santriwati yang berkesempatan hadir di lapangan Lingsar. Alhamdulillah udaranya bagus nih. Mudah-mudahan kita berdoa tidak panas dan mudah-mudahan juga tidak hujan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tiang mengajak bapak-bapak dan ibu di hari yang barokah niki, di bulan yang baik, dengan niat yang baik, dalam kesempatan yang baik, mari tiang ajak kita semua untuk mengucapkan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabaqal mufardidun. Kelak di akhirat ada manusia-manusia yang digelari al-mufarridun. Mereka, kata Nabi, masuk surga lebih dulu dibanding yang lain. Maka para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Siapa mereka? Tentu maksudnya bukan bertanya siapa namanya, bukan bertanya dari mana asal-usulnya, tetapi mereka bertanya tentang sifat, apa perbuatan mereka yang menyebabkan mereka masuk surga lebih dulu dibanding yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alladzina yahmadunallaha ala kulli hal. Al-mufarridun itu, kata Rasul, adalah mereka yang senantiasa, tidak putus-putus, yahmadunallah, mengucap alhamdulillah ala kulli hal, dalam setiap keadaan.
Mau senang, mau susah, alhamdulillah. Lapang, sempit, alhamdulillah. Tetap bersyukur kehadiran Allah. Karena sesusah-susahnya kita masih jauh lebih banyak nikmat dari Allah. Sesempit-sempitnya kita masih jauh lebih banyak karunia dari Allah. Karena itu tiang pesan kepada kita semua, mari kita amalkan hadis ini. Mudah-mudahan kita semua warga NWDI dan semua yang hadir di lapangan ini, serta keluarga-keluarga kita yang ada di rumah masing-masing, sahabat kita, kerabat kita, teman kita, semuanya mudah-mudahan termasuk al-mufarridun, yaitu mereka yang selalu bersyukur. Alhamdulillah. Sekat atau muda? Alhamdulillah. Paling tidak bil lisan, paling tidak mengucap alhamdulillah, lalu kita ikutkan dengan amal-amal yang sesuai dengan alhamdulillah itu. Amal-amal yang cocok dengan alhamdulillah itu. Kalau alhamdulillah artinya syukur, maka semua amal-amal kita harus mencerminkan kesyukuran itu. Tangan kita, mata kita, pikiran kita, kaki kita harus cocok dengan ucapan alhamdulillah. Jangan mulut mengucap alhamdulillah, tetapi tangan melakukan sesuatu yang mengandung makna kufur nikmah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ja'alanallah minal mufarridin. Semoga Allah menjadikan kita orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama nih. Mari kita belajar. Sampai kapan kita belajar menjadi orang yang bersyukur? Ya sampai kita meninggal. Karena tidak sedikit orang yang pandai bersyukur di awal hayatnya, tapi kemudian mungkin terlalu banyak nikmat kepada dia. Terlalu banyak, begitu dia berusaha, untungnya banyak. Begitu dia berikhtiar, sukses terus. Akhirnya lama-lama dia lupa nikmat itu dari Allah. Dia sandarkan nikmat itu kepada dirinya. Oh, saya untung karena saya pintar. Oh, aku bebati pekan karena aku jago berdagang. Oh, aku terpilih menjadi pejabat karena aku memang hebat dibanding yang lain. Lama-lama saking banyaknya nikmat, dia yang semula pandai bersyukur, lama-lama lupa bersyukur kepada Allah. Karena itu menjadi hamba yang bersyukur, tiang yang di panggung tokoh-tokoh kita, pelungguh semua, keluarga besar tiang, mari kita terus belajar menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Nggih? Alhamdulillah. Yang kedua, Bapak Ibu tiang nunas maaf lahir batin nggih. Minal aidin al faizin al makbulin. Tiang mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh jamaah. Baik atas pada saat tiang memimpin NWDI, menjadi pemimpin yang pelungguh amanahkan membawa perjalanan perahu organisasi, mungkin ada kekhilafan tiang. Minta maaf nggih. Ya. Sebagai guru pelungguh dalam artian tiang tahu banyak undangan-undangan majelis taklim, banyak yang tidak dapat tiang penuhi. Nunas maaf nggih. Mohon maaf. Bukan karena sengaja tiang tidak memenuhi, bukan karena menganggap tidak penting, tetapi ada amanah-amanah yang kebetulan bersamaan harus tiang laksanakan. Jadi tidak bisa tiang penuhi. Itu banyak sekali. Tiang tunas maaf nih. Dulu tiang memimpin NTB 10 tahun. Tiang berusaha sekemampuan tiang sebagai manusia. Berpikir sekuat yang tiang mampu. Bekerja semaksimal yang tiang mampu. Untuk memimpin NTB. Tapi pasti banyak kelirunya nih. Pasti banyak kurangnya.
Mungkin ada dan pasti ada banyak sekali warga-warga NTB mungkin belum sempat tiang datangi satu persatu. Mungkin banyak masalahnya belum terselesaikan. Mungkin banyak harapan-harapannya belum tertunaikan. Tiang lunas maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Sebagai hamba Allah, sebagai pribadi, pokoknya sebagai semuanya, tiang lunas maaf. Maaf apa? Nah, kalau pelungguh semua, dia narak salah nalik tiang. Kalau pelungguh semua tidak ada salahnya. Pelungguh semua ini alhamdulillah sudah berjuang. Pelungguh semua ini sejak zaman Al-Maghfurlah Maulana Syekh dulu. Diajak membangun, pelungguh membangun. Diajak mendirikan madrasah, pelungguh dirikan madrasah. Diajak membangun majelis taklim, pelungguh bangun majelis taklim. Diajak untuk memajukan muslimin, memajukan muslimat, pelungguh laksanakan semua amanah-amanah dengan baik. Alhamdulillah. Tiang bersaksi bahwa pelungguh sudah berusaha melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Teruskan untuk melaksanakan tugas-tugas niki nggih. Terus kita membangun diri kita secara pribadi dengan terus belajar. Membangun bersama-sama organisasi kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Insyaallah seperti kata Ibu Wakil Gubernur tadi, mudah-mudahan ini membawa kemajuan untuk kita semua. Jadi yang kedua yang intiang sampaikan lunas maaf lahir batin nggih. Pokoknya tiang minta maaf dan tiang maafkan. Tiang maafkan kalau ada kesalahan kekhilafan. Karena yang diminta oleh Allah dalam Al-Quran itu memaafkan. Yang diminta oleh Allah itu memaafkan secara mutlak. Kenapa? Yang diminta oleh Allah itu adalah memaafkan untuk mendidik tiang pelungguh. Bahwa kemaafan itu tidak harus didahului dengan permintaan maaf orang. Jadi dende temaapang dengan karena apabila nengendeng maaf doang. Lagu mundur nengendeng maaf, dek temele maafang ya. Bukan seperti itu. Dalam Al-Quran, wal'afina 'anin nas. Fa'fu wasfahu. Secara mutlak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak ada disyaratkan, hambaku maafkan yang salah kalau dia minta maaf. Tidak ada. Maafkan. Maafkan. Kita maafkan gih? Saya si salah liita temaapang? Dagak masih na mina-mina hal si aneh-aneh maafang? Maafang wah. Maafang wah. Kalau dia masih mina hal si aneh-aneh, serahang dili disida Allah. Pokoknya itu maafang wah. Hatta misal arat dengan mina masalah li ita. Katakanlah na mina hal fitnah ita macam-macam. Wah dia ngumbe-ngumbe masih fitnahna. Nah, serahang li disida Allah. Serahkan urusannya. Yang penting kita amalkan perintah Allah Ta'ala. Fa'fu wasfahu. Kita memaafkan. Walaupun kadang munara dengan si keterlaluan leita. Dia tersanggup berdait bareng ia. Misal. Nggih? Arak singano? Arak macam angkunna. Mina masalah leita. Wah dia tuah ngumbe-ngumbe pinang na masalah, fitnah segala macam. Kalaupun dia tersanggup berdait bareng ia nengke. Dia tekawa, apa bahasanya dia tekawa? Dia tekawa, berdait jadi besia. Jadi belum sanggup kita ketemu. Walaupun demikian, kita belum sempat jumpa atau tidak sanggup berjumpa, tapi di hati kita maafkan. Itulah namanya halal bihalal. Jadi kita maafkan semua nih. Sudah maafkan saja supaya ringan hidup kita. Kalau kata Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud,
khaffifi zahra fa innal aqabata ka'ud. Deangan, apa itu? Ringankan beban di punggungmu, karena hidup di dunia ini ibaratnya seperti orang yang mendaki gunung. Kalau kita naik ke Rinjani, di punggung kita ada karung beras isinya setengah kintal, nggak sampai kita ke puncak Rinjani. Mungkin baru sampai di pos 1 sudah ngangkot kita. Apa bahasa lingsar ngangkot tuh? Sudah nggak kuat. Kenapa? Terlalu berat bebannya. Maka ibaratnya seperti kita mendaki gunung. Dalam kehidupan ini kita tiba pada tujuan kita. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, apa beban-beban itu? Beban itu kemarahan. Buang kemarahan kita, nggih. Beban itu adalah gedak. Masih berdua gedak? Masih ada gedak? Bolang, wah. Supaya ringan. Kita buang yang tidak perlu. Mari kita bantu diri kita. Mari kita bantu diri kita dengan kebaikan-kebaikan, dan kita sisihkan hal-hal yang hanya membebani perjalanan kita menuju pada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lunas maaf nggih? Saling maafkan nggih? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mengajak kita semua pada bulan Syawal ini, mari selaput hal-hal si bagus, yang baik, sesuatu yang baik yang kita terima dari guru kita. Dulu Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang ingat banyak mengijazahkan kita doa-doa nggih. Pernah terima wirid Al-Hisnul Mani? Pernah? Dulu diijazahkan pada saat hultah. Ada doa-doa, kemudian juga doa-doa dalam hizib, solawat-solawat, zikir-zikir, bahkan ada tarekat hizib Nahdlatul Wathon. Diijazahkan oleh Maulana Syekh, itu kebaikan. Mari kita amalkan. Kebaikan yang kita terima dari orang tua kita, ajaran-ajaran yang baik, yang pelungguh tiang terima dari orang tua kita terdahulu, tradisi-tradisi yang baik, cara-cara si bagus, yang membawa kita kepada ketenangan, yang memperkuat persaudaraan, mari kita jaga. Dan kita tingkatkan pada bulan Syawal ini dan pada bulan-bulan seterusnya. Silakan ke depan saja, panas selalu tuh. Nah, pindah sini Bu. Termasuk niki nggih. Nah, silakan pindah lagu Dede Ribut. Termasuk niki ibu-ibu, bapak-bapak, kebagusan yang perlu kita lanjutkan, kebagusan yang perlu kita tingkatkan adalah apa yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Jadi dalam bulan suci Ramadan kita dilatih oleh Allah. Dilatih untuk lebih sabar. Wah, jadi dengan sabar atau ndek man nih? Alhamdulillah. Ya. Dalam Ramadan itu kita diajarkan perut itu penting, tapi bukan segala-galanya. Jangan kita menjadikan isi perut menjadi cita-cita tertinggi kita dalam kehidupan. Maka dalam Ramadan kita diminta menahan. Jangan makan, jangan minum dari pagi sampai maghrib untuk mengajarkan kita. Salah satu di antaranya, jangan menjadikan isi perut itu sebagai tujuan. Dilatih kita malam-malam untuk melaksanakan sholat sunnah. Sebelum Ramadan rasanya tidak mudah kita untuk sholat sunnah qiyamul lail sampai belasan, apalagi puluhan rakaat. Tapi pada Ramadan 23 rakaat. Alhamdulillah. Sekarang tinggal berapa rakaat?
Nih, malam-malam ibu-ibu tinggal berapa rakaat? Wassalam. Tinggal berapa? Kan pada saat Ramadan 23 rakaat setiap malam. Tinggal berapa bapak-bapak? Nggak tahu yang maksudnya ini apa? 1 atau 2 atau 11? Mana-mana 50%. Nyeluntuk no? Melengket. Apa bahasa Anda? Dedeket. Nyeleket. Nah, mana-mana 50% nyeleket. Mun 20 telur rakaat, pira 50%? Pira? Sekitar 12, 13. 10 tahajud, 3 witir. Bau? Nah, paling gampang mutakatuan insyaallah. Insyaallah ta'ala minal aminin. Seperti doa kalau habis talqin itu. Insyaallah ta'ala minal aminin. Mana-mana 50%. Kalaupun tidak bisa 50%, mana-mana 25%. Lagu jangan sampai ndik narak nyeluntuk. Ndik narak si nempel le itu. Karena apa Bapak Ibu? Ada rumusan sederhana yang bisa menunjukkan atau mengukur apakah Ramadan itu betul-betul berkah untuk kita. Apa ukurannya? Ada ungkapan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha." Yang menjadi tanda kebaikan itu diterima, berkah adalah apabila disusulkan dengan kebaikan berikutnya. Jadi amal-amal pada bulan Syawal ini menjadi bukti, menjadi ukuran bagaimana amal Ramadan kita diterima oleh Allah. Kalau pada bulan Syawal ini kita masih bisa punya semangat, bahkan menjadi orang yang lebih semangat lagi berbuat baik, itu tandanya Ramadan kita diberkahi. Tapi kalau bulan Syawal ini kosong melompong, kalau bulan Syawal ini hampa, tidak ada kelihatan bekas-bekas Ramadan sama kita. Malam-malam, sholat malam kita tidak ada sama sekali. Kemudian sabar kita juga tidak nambah. Begitu selesai Ramadan Syawal, berjaguran malik. Saling sumpah malik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada perubahan. Oh, berarti ada sesuatu yang salah. Karena itu Bapak Ibu tiang pesan, maju saja ibu-ibu yang panas nih. Teh Bu. Harapan Ibu. Ndek nih lebih. Nih Bu. Jangan panas-panasan ya untuk cari pahala. Insya Allah hendak panas juga sama pahalanya di depan sini. Nah, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang ketiga tiang mengajak Bapak Ibu semua, mari semangat kebaikan pada Ramadan kita sisakan dalam diri kita, nggih. Kenapa tiang gunakan bahasa sisakan? Karena tiang tahu kalau 100% kita ingin seperti Ramadan susah. Susah kita qiyamul lail 23 rakaat setiap malam. Maka tiang katakan sisa Ramadan. Mana-mana berapa persen. Qiyamul lail mana-mana 2 rakaat. Masa enggak bisa 2 rakaat? Bisa 2 rakaat? Bangun malam. Kan malam hari itu hampir pasti. Nah, apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang usianya sudah di atas 50 tahun. Hampir pasti ke kamar mandi. Betul atau enggak? Tuan, sudah ning kamar mandi ki sudah kelem-kelem. Hah? Sudah. Lalu, Pak, ya hampir pasti. Ibu-ibu juga kan? Semakin, mohon maaf, semakin tekes sudah, semakin susah diatur ini. Ya,
uras doang itu kelem. Begitu teruras kelem, kemudian membuang apa yang mesti dibuang, ambil wudu, sholat 2 rakaat, sudah dapat pahala qiyamul lail. Siap diamalkan? Awas mulai nanti malam. Nah, hampir mentiang kita wajah-wajah sih ini. Ini wajah-wajah yang hampir setiap malam pasti ke kamar kecil ini malam-malam. Ya memang itulah kita sebagai manusia. Nah, pada saat kita bangun, kita keluarkan, buang, kemudian kita berwudu. Sholat 2 rakaat. Dengan 2 rakaat itu kita sudah mendapatkan pahala ajrul qaim. Pahala orang yang menghidupkan malam. Menjadi ahli qiyamul lail. Berapa lama 2 rakaat Bapak Ibu? 1 jam? 2 menit. Apalagi kalau cuma baca Fatihah rakaat pertama, baca Fatihah rakaat kedua, sah atau tidak? Sah. Kalau mau ditambah qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua, lebih bagus. Kalau mau ditambah dengan suratul lail rakaat pertama, kemudian rakaat kedua ditambah suratul insan, lebih bilu malik, bagus. Tapi paling tidak Fatihah 2 rakaat, Assalamualaikum, hanya 5 menit. Tapi dapat pahala qiyamul lail. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu Saudara penting untuk kita semua berusaha. Adenara onjot sugul lekan Ramadan. Mondek nara lalu perubahan sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, maka apa guna puasa kepada kita? Apa beda bareng dengan sindina puasa? Mondek nara perubahan. Betul-betul dinarak perubahan tuh. Begitu selesai bulan Syawal, plek hok sampai beli subuh baru nuras. Kalau memang tidak ada perubahan, sayang Bapak Ibu. Karena itu tiang ajak kepada semua jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk mari berkah Ramadan itu kita gandeng dalam bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, sepanjang tahun. Sampai mudah-mudahan kita jumpa lagi dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang keempat dan terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, tiang mengajak kita semua terus belajar nggih? Belajar. Dan jalan kita belajar itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siapkan. Tidak harus kita istilahnya harus belajar ke tempat yang jauh-jauh supaya mengerti tentang hal-hal baik, menjadi bekal kehidupan. Allah sudah siapkan semuanya. Bahkan di dalam sholat kita, nah ini yang ingin tiang ajak sebagai bahan pengajian kita untuk kemudian kita amalkan, Bapak-bapak Ibu. Dalam sholat kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah banyak sekali memberikan bahan-bahan pelajaran untuk kita renungkan dan amalkan. Dalam sholat kita ada suratul Fatihah, pelajaran tentang kehidupan. Dalam sholat kita ada doa di antara 2 sujud yang kita baca sebanyak jumlah rakaat sholat 17 kali. Doa-doa yang istimewa. Apa bunyinya doa itu? Doa di antara 2 sujud apa bunyinya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni
warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Paham sida kenana? Hah? Mari pelajari, pahami maknanya ketika kita mengucapkan itu. Karena dalam doa di antara dua sujud itu permohonan yang luar biasa untuk keselamatan kehidupan kita. Ada 8 doa. Setiap kita duduk di antara dua sujud ada 8 doa. Rabbighfir. Yang pertama kita nunas lidah Allah untuk Allah memberikan gufron. Apa itu gufron? Satruz dzunub. Nunas lidah Allah agar aib kita ditutup. Siapa yang tidak punya aib dalam hidupnya? Gambaran paling sederhana, ada di antara yang hadir ini perutnya kosong, tidak ada kotorannya? Tidak ada. Ini terselapu nih jauh masing-masing nih. Jangan gaya-gaya, oh tadi saya makan enak. Kalau tadi makan enak, makin banyak yang dibawa sekarang. Semua kita bawa. Itu gambaran sederhana. Walillahil matsalul a'la, supaya manusia ingat. Jangan sombong, kemana-mana dia membawa sesuatu yang kalau terbuka, itu pasti membuat dia malu. Jangankan sesuatu itu terbuka, anginnya saja sudah bikin kita malu. Betul atau enggak? Kalau anginnya, kalau sida nyugulang angin, ilak sida? Hah? Hah? Atau biasa-biasa saja? Malu. Itu sekedar anginnya saja. Apalagi kelihatan apa yang ada di perut kita. Itu gambaran. Manusia, ya, siapapun dia, itu membawa kekurangan-kekurangan dan aib dalam hidup. Karena itu, pada saat kita duduk di antara dua sujud, nunas terhadap Allah. Rabbighfirli. Ya Allah, tunas, tiang tunas. Aib-aib tiang. Dan yang paling utama, dosa-dosa tiang engkau tutup ya Allah. Warhamni. Doa yang kedua, ya Allah rahmati aku. Apa arti rahmat Allah Ta'ala? Rahmat itu adalah nikmatun tatawala ma'ahu an-ni'am wal khairat wal barakat. Yang namanya rahmat itu adalah pemancing yang mendatangkan kebaikan, keberkahan, dan semua karunia-karunia dalam kehidupan kita. Jadi pada saat berdoa warhamni, itu artinya tenunas lidah Allah agar hidup kita diberikan kebaikan-kebaikan. Wajburni, apa arti wajburni? Wajburni cukupkan. Kalau ada yang kurang, lunas kepada Allah supaya kebutuhan kita dicukupkan. Bukan hanya kebutuhan yang bihi qawamul badan, supaya badan kita bisa tegak. Tetapi juga qawamur ruh, supaya roh kita sehat. Kita minta kepada Allah. Bukan hanya makanan fisik, tapi juga biar batin kita sehat. Kita punya dapat ilmu, dapat keyakinan, mendapat iman yang semuanya itu adalah makanan untuk kesehatan jiwa dan batin kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Apa arti warfa'ni? Nunas lidah Allah supaya kita mendapatkan kemuliaan. Kalau di dunia itu kata para ulama ukuran kemuliaan secara sederhana as-sana'ul hasan wal qabul indan nas. As-sana'ul hasan artinya apa? Orang mengingat kita dengan hal-hal yang baik. Oh, Ibu Wakil Gubernur itu orang yang amanah melaksanakan tugas. Oh, beliau kemana-mana melaksanakan amanahnya. Siang malam bekerja. Oh, ada siapa ketua daerah kita di sini?
Pak Haji Ma'mun. Oh, Pak Haji Ma'mun itu orangnya rajin. Oh, Tuan Guru Mahali, dia rajin bangun madrasah. Oh, sebutan yang baik. Ats-tsana'ul hasan. Dan itu biasanya adalah hasil dari amal-amal kita. Kalau mau disebut yang baik, berbuatlah perbuatan yang baik. Yang kedua, al-qabul bainan nas. Yang namanya kemuliaan di dunia ini, al-qabul bainan nas, bisa diterima, disenangi. Artinya orang hatinya itu baik sama kita. Tentu saja bukan semua manusia, tetapi secara umum orang menerima kita dengan baik. Kalau kita tidak pernah datang, orang ingin kita datang. Kalau sudah lama tidak berhubungan, orang ingin kita berjumpa dengan kita. Kita punya teman, lama sekali tidak ketemu, kangen rasanya. Begitu ketemu, Masya Allah rasanya. Itu tanda ada kebaikan di situ. Warfa'ni, warzuqni. Nah, kemudian doa yang kelima, warzuqni, nunas, rezeki dari Allah. Rezeki lahir maupun batin. Wahdini, lalu yang keenam, wahdini, nunas, dapat petunjuk dari Allah. Kata ulama, petunjuk itu secara sederhana ada dua macam. Yang pertama hidayatul ilmi wal bayan, dan yang kedua hidayatul imani wal rusyid. Yang namanya hidayah itu, yang pertama hidayatul ilmi wal bayan. Kita dapat cahaya pengetahuan dan ilmu. Dengan sebab ilmu itu kita tahu apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunia. Pada saat kita menjadi petani, pada saat kita menggarap sawah, kita punya ilmunya. Supaya padi yang kita tanam itu menghasilkan hasil yang terbaik. Itu hidayah dari Allah. Ketika kita berdagang, kita punya ilmunya, sehingga kita berdagang tidak ditipu oleh orang. Itu hidayah dari Allah. Hidayatul ilmi wal bayan. Ada pengetahuan yang kita perlukan dalam kehidupan. Yang kedua, hidayatul iman wal rusyd. Hidayah iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Azan? Cukup nggih? Ada dua lagi, setelah itu doa kita sambung setelah selesai azan, nggih. Kita jawab dulu azan. Mudah-mudahan setelah azan ini tidak ada azan yang lain. Kalau ada 5 masjid saling saut, kita harus tunggu semuanya. Atau cukup yang pertama saja, nggih? Cukup yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak usah minum, sudah mau selesai ini. Kalau minum jadi panjang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allah. Syarafa wa tariqa innaka latukhiful mu'min. Al-Habib Umar mengajarkan setelah kita selesai membaca doa azan, kita sambung dengan doa Rabbighfirli wali walidayya, 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 warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo kita baca 5 kali nggih. Rabbighfirli wali walidayya, 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 warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amalkan itu setelah selesai membaca doa azan. Bapak Ibu, doa yang ke-6, apa doa yang ke-6 tadi? Wahdini. Hidayah itu ada 2 macam, hidayatul ilmi wal bayan wa hidayatul ilmi war rusyd. Hidayah berupa ilmu, pengetahuan yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan kita dengan baik. Dan yang kedua, hidayah yang paling pokok, yaitu hidayah iman dan ar-rusydu. Ar-rusydu artinya lurus dalam menjalani hidup. Itu yang kita minta 17 kali sehari semalam. Kemudian yang ke-7 yang kita minta wa'afini. Artinya apa? Salimni minal afat wal balaya wal fitan wal mihan fid dunya wal akhirat. Wa'afini artinya ya Allah, nunas tiang lunas. Aku minta padamu ya Allah, selamatkan aku dari beragam ujian dan cobaan serta fitnah, baik dalam kehidupan dunia dan terlebih-lebih di akhirat kelak. Kita tahu dunia kita banyak fitnahnya. Setiap hari banyak perubahan-perubahan, terjadi masalah-masalah, terjadi fitnah-fitnah, ujian-ujian. Sebagai orang tua, Masya Allah ujiannya sekarang. Sebagai anak-anak kita juga, mereka juga punya banyak sekali ujian dan cobaan. Sebagai anggota masyarakat, dalam kehidupan berbangsa, banyak hal-hal yang menguji diri kita. Maka kita bermohon, mudah-mudahan lulus dari semua ujian itu. Itu yang kita doakan. Lalu yang terakhir, wa'fu anni. Apa arti wa'fu anni? Mahwuz dzunub wal khataya. Kita minta kepada Allah supaya dihapus semua kesalahan dan dosa kita. Kalau doa yang pertama tadi satruz dzunub, ditutupi, maka yang terakhir kita tidak hanya minta ditutup oleh Allah, tapi kita minta juga dihapus dan dihilangkan. Kalau ditutup, bapak-bapak ibu, itu artinya di dunia kita dilindungi. Ditutup dari aib-aib kita.
Tetapi di akhirat masih kelihatan. Masih ada catatannya. Cuma ditutup saja. Tapi tidak dihilangkan. Maka di doa yang terakhir, wa'fu anni. Kita minta Allah dengan kemurahannya menghapus dan mengampuni dosa-dosa kita. Renungkan doa-doa kita ini. Mulai sholat asar ini baca doa antara dua sujud dengan sepenuh hati. Jangan dibaca sekedar Rabbi firli warhamni Allahu Akbar. Rabbi firli sayang. Sah, memang sholatnya sah, tetapi tidak maksimal. Kenapa? Allah dan Rasul sudah memilihkan doa-doa yang terbaik dalam sholat kita. Mulai dari niatnya, takbirnya, fatihahnya. Kalau kata Nabi, saya diberikan 2 wahyu yang langsung diambil dari bendahara, dari simpanan di bawah arsy-Nya Allah. 2 wahyu itu adalah As-Sab'ul Mathani wa Khawatim Suratil Baqarah. Ada 2 wahyu yang tidak pernah diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Yang istimewa maknanya. Yang diambil dari perbendaharaan arsy Allah. Apa itu? Suratul Fatihah dan akhir daripada Suratul Baqarah. Mulai dari Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fayaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Sampai kemudian wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil. Itu sebabnya akhir suratul Baqarah ini sering dibaca dalam pertemuan-pertemuan ulama kita, majelis-majelis. Termasuk kalau majelis zikir, kalau majelis sedang haul, kalau majelis-majelis talqin, selalu dibaca. Kenapa? Karena memang akhir suratul Baqarah dan suratul Fatihah adalah 2 wahyu yang khusus diberikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada sebelumnya. Alhamdulillah. Jari ngene Bapak Ibu, itu nih wah tebeng lu lalu. Apa sih tendeng lekan itu? Amalang ya. Syukur kepeng sih dah. Ande. Perlu sih dia bertapa li Gua Hira. Ande. Perlu sih dia berjuang angkat senjata marah Nabi lawan Quraisy. Ande, molah mangan pegawai. Batur lingsar mai kakenan. Apalagi 4 ikan tawar nih. Ikan apa? Barang duren. Nggak tahu ada duren nggak sekarang? Mungkin narak mampu nah. Nanti kita cari waktu ngaji di Lingsar pada saat panen duren. Narak duren ya kurang afdol hidapnya narmada Lingsar. Sebenarnya Tuan Guru Mahali berdua tugas ya. Barang Ustadz Alkia dan Ustadz Ma'mun. Datengang duren dakan di musim nah. Coba kita renungkan. Mun bahasan sasak ompol-ompol. Apa bahasan dah ompol-ompol? Lah, wah tinggal nerima doang gitu nih. Dia tula lekan Makkah sampai Madinah marah Nabi lain. Dia tula berdait barang Abu Jahal no. Dia tula besiak barang Abu Lahab. Dia tula miru perang Uhud segala macam. Dia tak perlu tinggal di padang pasir marah Nabi lain. Molah, air banyak, makanan banyak. Coba bumi Allah ini. Dia nuluwe tendeng le ita, amalang bagus-bagus. Sanggup Bapak Ibu?
Yuk kita baca dengan penghayatan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau kata Imam Ghazali, sebaik-baik cara kita berdoa adalah halul muftaqir ilallah, yaitu memang jiwa kita ini adalah jiwa orang yang perlu. Memang kita perlu. Jadi kita berdoa itu kita perlu. Bukan Allah yang perlu, kita yang perlu. Dan yang kita doakan itu adalah hal-hal yang memang menjadi bekal dalam hidup kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahdinara Malik, apa si endeng de Malik? Wahdinara. Sudah tercakup semua dalam 8 doa itu. Dan tidak hanya sekali kita ucapkan, 17 kali sehari semalam. Sebanyak jumlah rakaat wajib sholat kita. Apalagi kalau kita sholat sunnah dan yang lain-lain, Masya Allah. Mun pitu olah sekali itu berdoa. Sejelo sekelem. Lalu 1 tahun itu ada 365 hari. Berarti dalam 1 tahun itu kita sudah berdoa itu sekitar mungkin 6.000-an, 5.000-an kali. Masa nih narak si tekabulang mana-mana seki? Coba. Kira-kira tekabulang untuk mana-mana seki? Insya Allah. Insya Allah. Allah Karim, Allah Maha Pemurah. Doa hambanya itu pasti dikabulkan. Kata ulama berdasarkan hadis Rasul, pertama dikabulkan sesuai yang dia minta. Yang kedua diberikan oleh Allah apa yang cocok dengan kebutuhannya walaupun tidak sama dengan doanya. Yang ketiga tidak dikabulkan di dunia tapi akan disimpankan oleh di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan doanya itu dia akan dijauhkan dari takdir-takdir yang tidak baik. Artinya apa? Setiap doa dari hati yang ikhlas pasti dikabul oleh Allah. Ini yang dapat yang sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sehat-sehat semuanya Bapak-Bapak Ibu semua. Tadi Ibu Wakil Gubernur sudah menyampaikan kompak, utuh, bersatu. Tuh ada benderanya itu. Lihat benderanya tuh. Tuh belakang. Nanti dijelaskan sama pimpinan-pimpinan. Ada waktunya nanti, tapi sudah paham semua nggih? Ini jalan berjuang. Paham Bapak Ibu? Ini jalan wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala mazhabiah sunnati wal jama'ati ila yaumiddin. Setiap doa harus diikuti dengan ikhtiar-ikhtiar. Ini salah satu ikhtiar kita. Paham Bapak Ibu? Kompak-kompak semua nih. Terima kasih. Jaga keamanan, jaga ketertiban, kokohkan persaudaraan kita. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas yang tiang sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.